Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di Catur BYD. Pada video ini saya akan mencoba review driving experience ya. Kali ini saya ada di mobil BYD Sea Lion. Oke, handphonenya atau kameranya saya taruh di panoramik ya. Jadi saya nggak pakai tangan saya tuh, tangan saya ada di sini. Oke, Android Auto nyala. Saya dalam perjalanan ke kantor kurang lebih 29 menit dari sini. Saya di Tendean mau ke arah Kalimalang. Ini BYD Sea Lion yang performance ya. Kalau sekarang saat vlog ini saya buat dijual di harga 719 juta rupiah OTR plat B ya. Kalau yang tipe di bawahnya yang premium itu di harga 629 juta rupiah OTR plat B bulan Mei 2025 untuk VIN-code 2025. Pilihan warna apa aja? Oke, pilihan warna di BYD Sea Lion 7 ini ada 4 ya untuk yang performance ya. Ada Atlantis Grey yang biru campur abu-abu itu, ada Cosmos Black yang hitam, ada Aurora White, dan terakhir ada warna unggulan yang hanya ada di BYD Sea Lion Performance yaitu Shark Grey. Nah, di depan saya ini ada HUD nih. Dari kamera nggak kelihatan, tapi di HUD ini kita bisa lihat ya fitur-fitur apa aja. Ada LKA, kemudian ada speed, kemudian ada kalau saya aktifkan ICC-nya, intelligent cruise control-nya nanti kelihatan. Terus ada obstacle apa di samping kiri kanan itu kelihatan. Kemudian yang seru nih di layar speedometer ya, kalau dibilang layar display ini ada kelihatan tuh mobil di depan tuh, motor ya kan kelihatan. Head unitnya juga besar ya, 15 inch lebih ya. Ini Spotify-nya saya matiin lagunya, takut kena copyright. Oke, jadi oh ya saya pengen kasih tahu nih shortcut untuk AC ya, 3 jari ya, 3 jari ke atas bawah tuh untuk tingkat kedinginan ya, 3 jari kanan kiri ini untuk door speednya. Jadi praktis, nggak usah ke menu-menu bawah ya. Ini ADAS-nya juga udah lengkap ya. Banyak sekali pengaturan yang bisa dioperasikan lewat ADAS ini dan membantu kita untuk mengemudi supaya terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, untuk di Sea Lion 7 ini saat ini baru satu-satunya fitur yang ada di mobil BYD di Indonesia yang dijual di Indonesia ini nih. Ini fatigue sensor, jadi dia bisa melihat kalau kita ngantuk dikasih warning. Sangat bermanfaat terutama kalau nanti kita di jalan tol ya. Saya tipe orang yang ngantukan nih kalau di jalan tol, jalannya monoton lurus terus. Nah, ini berfungsi banget. Kemudian audionya ya, dari DIN Audio 12 speaker, di situ ada center speaker. Suaranya enak untuk Anda yang males untuk upgrade audio lagi. Wah, ini udah cukup baik. Coba saya spill. Di belakang juga ada subwoofer. Jadi suara dari mulai low frekuensi sampai high frekuensinya sudah cukup baik ya. Bicara driving experience gimana nih? Oke. Satu yang saya patut ulas adalah kekedapan suara dari luarnya udah baik ya. Karena kalau kita buka pintunya tuh karetnya tuh tebal, dan kalau nggak salah ada 3 yang di pintunya, yang 2, terus kemudian di bodinya 1. Terus juga kalau di kaca kanan kiri ini yang sisi depan sudah double glass, jadi lebih kedap suara. Jadi untuk Anda yang ingin keheningan, ini udah juara lah. Kemudian bicara konsumsi listrik, kalau di mobil bensin ya konsumsi bahan bakar ini cukup irit. Saya seharian tadi muter dari Kalimalang, macet pagi-pagi ke Menteng, kemudian ke Kelapa Gading, kemudian ke Tendean, kemudian sekarang balik lagi ke kantor. Ini tadi saya start di 90%. Nah, sekarang masih ada 71%. Itu udah wow, luar biasa lah. Oh ya, tadi disclaimer juga. Tadi dari mulai Menteng sampai dengan ke tadi Tendean itu saya berlima di mobil ini ya. Nah, sekarang sih saya sendiri. Sebentar, saya bayar tol dulu. Oke, pakai flash. Beda kan ya suaranya ketika kita buka jendela sama kita tutup jendela.
Oke, makasih. Nah, kita tutup dulu nih. Wah, beda. Oke, hening kan? Oke, kita main aman aja. Jalur kanan, jalur kiri ngeri. Ya kan, kanan biar dikata pelan, tapi nggak ada potensi kita iseng buat ngambil kiri bahu jalan. Tuh lihat tuh ada polisi tuh. Marilah kita menjadi orang yang tertib untuk berkendara. Nah, ini fungsi ICC ini. Kita klik ICC-nya, set. ICC activated. Nah, kita atur jaraknya ya kan. Ya, rem sama gas nggak saya injek nih. Ya kan, dia tetap menjaga jarak dengan mobil depannya, kemudian tetap di tengah-tengah lajur ya. Di kamera di sini dia baca garis putus-putus antara kanan dan kiri. Dia berusaha untuk membuat mobil ini ada di tengah. Kemudian setir tetap nggak boleh dilepas ya, jangan. Dia akan mengkoreksi setir kita. Ini sebenarnya ini bukan saya yang belokin, tapi fitur dari BYD nya. Saya cuma coba menggenggam. Oke. Nah, dijaga jarak tuh. Nah, kita juga bisa atur seberapa jauh jarak dengan depannya. Ada 4 level ya. Tapi saya level 1 aja udah masih cukup jauh, masih cukup aman dengan kendaraan di depan. Saya jalan di 24, 25, 27. Ini saya batasin maksimum di 30 ya. Karena lagi macet-macetan. Nah, di sini ada tombol buat naikin kecepatan maksimumnya ICC-nya. Saya buat di 40 deh. Nah, di HUD-nya juga dia bisa baca nih kecepatan maksimum yang disarankan di setiap lajur yang ada di kita lewat nih. BYD si lain juga dilengkapi dengan auto lamp dan auto wiper. Dan salah satu keseruan dari BYD adalah untuk si lain ini terutama ya, ini udah ada fog lamp belakang nih. Jadi kalau Anda lagi jalan, misalnya hujan gitu ya, hujan ada orang yang nyalain lampu hazard, nah itu nggak bener tuh. Harusnya Anda cukup nyalain lampu utama, dan untuk yang di belakang supaya lebih ngelihat mobil kita nyalain rear fog lamp-nya. Nah, rear fog lamp ini udah tersedia di BYD si lain ini. Kita bisa bahas apa lagi ya? Ya fitur-fiturnya sih ya udah pada tahu lah ya. Nah, ini keheningan kabinnya kanan kiri, suspensinya dan oh ya setirnya ini ada 2 mode ya. Steering assist-nya ada comfort, ada sport. Kalau sport itu sedikit lebih hard untuk lebih kalau comfort itu lebih enteng. Kalau sport itu agak lebih berat sedikit. Brake assist juga dia lebih, kalau saya mainnya comfort aja lah untuk Jakarta. Di macet-macet kayak gini kapan sih kita bisa ngebut di Jakarta? Yang kita perlukan di Jakarta adalah bebas ganjil genap, irit ya kan. Nah, ini mobil listrik satu-satunya jalan. Kenapa? Ya itu tadi, irit, bebas ganjil genap, didukung oleh regulasi pemerintah itu. Dan uniknya lagi ya dari segi pajak tahunan ini free ya, mobil listrik ya. Mobil listrik free, tapi nggak free banget. Bukan berarti Anda nggak bayar apapun. Setiap tahun ya Anda tetap diwajibkan untuk membayar SWD KLLJ ya kan? Untuk tiap tahunnya. Jadi tetap aja Anda harus ke Samsat gitu. Bukan berarti Anda tidak perlu ke Samsat. Oke, untuk akselerasi karena ini AWD, wah, tenaganya banyak ya, 390 kW. Kalau dikonversi ke horsepower itu sekitar 530-an. Nggak kaget juga sih saya sih. Bukan karena saya udah sering bawa mobil ini, tapi 530 horsepower itu dibuat oleh BYD sedemikian rupa supaya penyaluran tenaga itu smooth. Nggak yang kalau mobil AS itu kan kalau cc besar gitu ya, itu kan di bawah jalan pelan itu kan dia kayak nyundul gitu ya. Nah, tapi kalau di mobil listrik ini ya kita injek gas pelan-pelan juga dia akan pelan, nggak yang kalau bahasa Jawanya serantal seruntul gitu. Ya itulah BYD. Sedemikian rupa dia mendevelop mobil ini supaya pelan enak, kencang siapa takut gitu. Saya juga bisa kencang loh ya kan. Untuk BYD si lain ini yang performance, kalau kita buka spek sheet, akselerasinya lumayan loh, 4,5 detik 0-100 ya. Jadi serasa take off juga. Nggak usah kita contohin, ini lagi macet, tapi
itulah sensasi berkendaranya mobil listrik. Karena dia single gear, ya, jadi torsinya juga melimpah ya. Tapi nggak pernah nih bawa mobil ini saya tuh yang burnout ya, spin gitu, nggak pernah, karena ya traction controlnya keren, dia menyalurkan tenaga itu smooth. Duduknya gimana mas? Duduknya itu enak banget, asli enak banget si Lion ini. Kenapa saya bilang enak banget? Oke, pertama, si Lion ini kursinya meluk banget. Untuk saya yang berbobot 100 kilo dengan tinggi 174, ini enak banget. Yang kedua, pengaturan joknya ini 12 arah pengaturan. Bahkan lebih lengkap daripada BYD Seal. Ya kan, lumbar supportnya ada. Untuk ketinggian joknya bisa naik turun. Kemudian di depan juga ada leg assist-nya gitu ya. Jadi enak. Pokoknya dia enak banget lah gitu. Oh ya, ini ya. Ini LK-nya aktif nih. Ini kita belokin. Nah, dia mau koreksi tuh. Kecuali kita aktifkan sen, nah dia baru nggak koreksi. Berasa di setirnya. Jadi BYD mengajak kita untuk mematuhi dan menjalankan peraturan lalu lintas. Ya kalau mau pindah jalur ya ngesen, jangan nggak ngesen gitu. Kita ntar kaget nih, pindah jalur nggak ngesen, dia akan membalikan setir nih. Contoh ya, saya ke kiri nih. Nah ini berasa nih, nah ini dikasih keterangan nih. Woi, jangan pindah jalur ke itu ya, gitu. Ya, itu aja dulu deh yang bisa saya share. Bagaimana sih pengalaman nyetir BYD Sea Lion ini, ya kan? Buat Anda yang pengen test drive, Anda juga bisa hubungi saya di 0812 1016 2000 atau 0812 1016 2000. Gampang kan nomornya kan? Saya dari BYD Kalimalang. Jadi buat Anda yang berdomisili di Jakarta dan ingin membeli mobil Sea Lion 7 ini, Anda bisa menghubungi saya. Mau test drive juga, ayo kita susun waktunya. Yang ideal kapan, supaya tuh ada bunyinya notifikasinya gitu, supaya kita bisa merasakan driving experience dari BYD Sea Lion ini. Kebetulan kan juga di depan BYD Kalimalang itu ada tol Becakayu ya. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan itu, bagaimana mengendarai pelan dan mengendarai kencang BYD Sea Lion ini. Cocok lah pokoknya Anda untuk test drive di BYD Kalimalang. Rutenya enak, rutenya tersedia. Kita bisa slow speed dan high speed. Kita bisa merasakan bagaimana guncangannya, ya kan? Kita juga bisa merasakan kemampuan akselerasi dari mobil ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.